calon kepala desa puding besar. Dari kakek-kakek moyang saya dulu sudah ada 3 kades itu adalah dari keluarga saya. Berarti secara genetikal ada ya? Ya. Yang ke-7 itu Bapak Sarlino Priyansah. Wah, itu nggak usah disebutin. Informasinya Bung Boy ini juga seorang yang sangat diperhitungkan di dunia sepak bola di Bangka Belitung ini ya katanya. Kemarin 2018 kita sudah memimpin Liga 3 Nasional Udah mimpin di Indonesia. Apa sih yang pengen Bung Boy perbuat buat puding besar ini? Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau belum ngopi di sini. Kalau Anda sudah ngopi di sini, semoga bisa menginspirasi banyak orang. Pada kesempatan yang luar biasa ini, Ngopi Batok kedatangan tokoh paling jauh kayaknya di seluruh tayangan Ngopi Batok. Jauh dari wilayah seberang sana kayaknya ini. Ngopi Batok kedatangan Bung Indra Boy. Iya. Bung Indra ya? Iya, Bung Indra. Bung Biasanya Indra. dipanggil kita sehari-hari Boy. Boy? Iya. Wah, ini Bung Boy enggak? Iya. Beliau seorang tokoh muda. Seorang penggiat olahraga juga sepak bola. Seorang tokoh muda yang sudah sering berdampingan lah. Sudah sering berkecimpung di bidang pemerintahan karena beliau sehari-hari berada pada kantor camat Puding Besar. Tapi pada kesempatan kali ini beliau ke Ngopi Batok bukan urusan olahraga terkhusus sepak bola, bukan urusan lain, tapi beliau sengaja diundang oleh Ngopi Batok terkait beliau sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau sekarang menjadi calon kepala desa Puding Besar. Setelah melewati tahapan-tahapan, bahkan di desa Puding Besar ini sampai dites di kabupaten karena peminatnya banyak ya. Ya, peminat kita sebanyak 10 orang. 10 orang Iya. dites di kabupaten. Kita tes di kabupaten Dapatlah 5 orang. Ya, Dan 5 orang. Bung Indra Boy ini ditetapkan nomor berapa, Bung? Alhamdulillah kemarin kita mendapat ranking kedua, peringkat kedua dari 10 orang tersebut. 10 orang. Iya. Tapi nomor peserta yang diundi nomor 4. Iya. Nomor 4-nya gimana ini? Coba disampaikan dulu. Nomor 4 ini ketika penetapan kemarin kita mendapat nomor 4. Berarti nomor 4 ini saya lihat dan saya rasakan ini sangat bagus sekali. Karena 4 ini kita sebagai pemimpin itu harus mempunyai jiwa dan sifat yang telah dibuat oleh atau istilahnya di teori buku, yaitu sifat yang amanah. Yang pertama sidik, amanah, tabligh dan patonah. Berarti itu ada jiwa kepemimpinan itu berada di posisi keempat. Berarti alhamdulillah nomor 4 ini insya Allah ini adalah nomor yang terbaik bagi saya. Insya Allah menang ya? Insya Allah itu target kita harus menang. Yakin menang ya? Yakin. Wah, ini optimis. Iya, saya optimis. Iya, sepertinya jiwa mudanya ini lagi semangat. Insya Allah. Memang negara ini lagi membutuhkan pemimpin-pemimpin muda. Nah, itu yang benar. Ya, yang muda yang berkarya. Yang muda yang berkarya, Pak. Baik, Bung Boy. Ya. Orang mungkin bertanya juga, Ya. Bung Boy ini sebetulnya siapa? Bung Boy ini adalah sebenarnya masyarakat biasa. Berarti masyarakat desa Puding Besar ya? Ya, saya Lahir besar di situ ya? Saya lahirnya memang di Puding Besar. Orang tua saya asli Puding Besar. Asli Puding Ya. Besar. Dan juga di tingkatan-tingkatan pilkades ini Ya. bukan hanya saya saja. Dari
pemerintahan yang dulu, Ya. pemimpin desa itu dari kakek-kakek moyang saya dulu sudah ada. Sudah tiga kades itu adalah dari keluarga saya. Berarti secara genetikal ada ya? Ya, secara garisnya, secara sejarahnya ada saya ini. Mungkin insya Allah kalau saya ini diamanahkan masyarakat, saya keempat dari keluarga saya. Memang Dari kakek saya dulu yang pertama itu kalau nggak salah namanya kakek Ahmad. Yang kedua itu Zulkarnain. Ya. Itu orang tua dari bapak saya sendiri. kades juga. Kades itu kades sejarah yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga itu bapak almarhum Irwan. Itu semua sudah almarhum. Jadi insya Allah saya ini kades keempat di Puting Besar dari keluarga saya. Memang dalam teorinya Iya, buah itu jatuhnya nggak jauh dari pohon. iya insya Allah Pak. Dan di dalam faktor kepemimpinan itu diakui bahwa genetikal bahwa sifat-sifat kepemimpinan itu biasanya turun. Iya, Makanya di dalam sistem kerajaan biasanya pasti keturunan raja lah yang akan menjadi raja. iya, Karena itu ada faktor genetikalnya. iya. Benar. Mudah-mudahan berarti Bung Boy salah satunya pengen mengembalikan itu ya. Iya, Secara pengen sekali karena keluarga. kita lihat di dalam pemerintahan kakek-kakek kita dulu yang penerus kita sebelumnya itu dipandang masyarakat sangat baik sekali. Nah, itu Pak. Jadi kita harus merubah dan membuat itu lebih baik kembali. Lebih baik saat Iya, ini ya, saat harusnya ini ya. Iya. Baik, Bung Boy. Ternyata mungkin sebagian orang Puting Besar tahu ya ini. Tahu nggak kira-kira? Dengan cerita siapanya? Dengan Bung Boy, bahwa Bung Boy salah satu dari keturunan Ya, para kades-kades sebelumnya. tahu. Saya ini sebenarnya tidak tahu, tapi ini masyarakat sendiri yang bicara sama saya. Itu yang saya tahunya. Akhirnya dibuka oleh masyarakat sendiri. Iya, dibuka oleh masyarakat sendiri. Insya Allah kalau kamu ini memang ada keturunannya. Iya, ada keturunannya. Jadi genetikanya bagus ada. kamu untuk mencalonkan diri sebagai kades, itu bagus katanya. Karena sejarah kamu, keturunanmu ada. Iya. Insya Allah kamu diamanahkan masyarakat. Biasanya memang seperti itu. Iya. Ya. Jadi keturunan tentara jadi tentara, keturunan Iya. polisi jadi polisi. Ya. Baik, Bung Boy. Di luar silsilah keluarga, Ya. apakah ada hal-hal lain yang membuat Bung Boy akhirnya mencoba untuk maju nih ke Pilkades? Karena katanya selain itu Bung Boy ini kan aktif di dunia sepak bola. Oh iya. Saya di sini mencalonkan diri di luar yang sejarah-sejarah keturunan tadi. Keluarga tadi. Saya memang berniat untuk mencalonkan diri ini adalah untuk memajukan suatu desa ini kemana kemajuan lebih baik, Pak. Pasti ya, ke arah lebih baik. Karena saya rasa untuk memimpin suatu desa ini anak-anak muda yang mempunyai ilmu dan berpengalaman di bidang-bidangnya, Pak. Ada bidangnya pasti. Iya. Setiap orang ini pasti ada bidangnya Iya, masing-masing iya. ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita berada bekerja lah di pemerintahan. Iya. Kita berpengalaman di pemerintahan itu kurang lebih 11 tahun, Mbak. 11 tahun. Iya. Iya, informasinya Bung Boy ini kan bekerjanya di kantor camat Puting Besar. Iya, alhamdulillah kita dipercayakan selama ini oleh Pak Camatnya, Heeh. karena kita selalu mendampingi Pak Camat kemana-mana, karena kita ini adalah sebagai pendamping Pak Camat. Pendamping Pak Camat Iya. ya. Jadi udah berapa lama tadi di kantor camat? Saya awalnya 2010, Pak. 2010 sampai sekarang. Di kantor camat ya. Di kantor camat. Dan tugasnya mendampingi camat. Saya tugasnya mendampingi Pak Camat terus. Udah berapa camat ini didampingi? Wah, kalau masalah camat, alhamdulillah Pak. Sudah 9 camat, Pak. Wow. Wah. Ini luar biasa ini. 9 ini bukan angka yang kaleng-kaleng kalau istilah saya ya. Iya. Karena 9 itu angka tertinggi. Iya, Pak. Tidak ada lagi angka lebih tinggi dari 9. Ya, alhamdulillah, Pak. Berarti 9 camat. Ya, 9 camat, Pak. Yang 9 itu camatnya sangat baik sekali semuanya, Pak. Dan Sampai hari ini terjalin komunikasi yang baik ya, sangat silaturahim. baik sekali, Pak. Silaturahim yang baik. Dan juga saya memacu ke Pilkades ini, pengalamannya juga dan ilmu-ilmu kita yang pelajari itu banyak sekali dari camat, Pak. Karena saya mendampingi camat ini sebagai
kekuasaan tertinggi di kecamatan, Pak ya. Iya, pemimpinnya ya. Pemimpinnya, pemimpinnya itu. Tinggi. Jadi pengalaman kita ke desa-desa itu, Bapak Camat ini sangat baik sekali ketika memberikan suatu atau menyelesaikan suatu masalah itu sangat bagus sekali, Pak. Jadi ketika saya Indra untuk maju ke Pilkades ini itu, Pak, saya banyak sekali belajar dengan mereka ini, Pak. Karena selama mendampingi mereka jadi tahu ya Iya, jadi tahu. Oh, camat ini menyelesaikan masalah seperti ini. Iya. Memberikan ilmunya seperti ini ke desa-desa. Iya. Karena setiap ke desa pasti camat didampingi Bung Boy ya. Iya, selalu, Pak, karena saya selalu pendamping, Pak. Mendampingi para Di camat. 9 camat itu Siapa aja? Kalau boleh tahu nih, 9 orang ini siapa aja? Iya. Masih hafal nggak? Nanti nggak hafal lagi. Kalau masalah itu pasti hafal, Pak. Pasti hafal Iya, ya. karena kita orang yang baik tuh pasti kita kenang, Pak. Pasti ya. Iya. Coba. Oh, yang pertama 2010 itu camatnya Bapak Ismunandar. Oh, Hismunanda. Ya, mungkin Bapak kenal dengan Masih Bapak camat juga beliau sekarang ya. Beliau masih camat juga, Pak. Camat Luar Barat biasa, ya. Pak. Ya, luar Camat biasa. senior lah. Dengan kinerja yang baik, Ya. dia masih camat juga Camat sekarang. senior. Ya, itu yang pertama Bapak Hismunandar. Yang kedua Bapak Purnamawan. Purnawarman ya. Purnamawan, Pak. Purnamawan. Bukan Ya. Purnamawan. Iya. Beliau ini sekarang ini berada di, kalau nggak salah, di provinsi, Pak. Di provinsi. Iya. Iya. Jadi karirnya sangat baik sekali. Ya, Ya. Oke. Karena kinerjanya itu bagus. Bagus, Ya. ya. Yang ketiga Bapak Zulpakar, kalau nggak salah. Zulpakar, Bapak ya. Haji Zulpakar. Haji Zulpakar. Iya. Bapak Haji Zulpakar. Ya, ini camat-camat senior Ya, juga. itu ini. camat senior kita. Ya. Yang keempat Bapak Putra Jaya. Iya. Bapak Iya, Putra Jaya. sekarang beliau kabak pemerintahan kabupaten. Iya, sekarang kabak pemerintahan. Lagi-lagi mengurus Semuanya. pemerintahan ya. Iya, selalu di Walaupun nanti pemerintahan. jadi kades ini mudah komunikasinya ya. Iya, alhamdulillah, Ya, mudah-mudahan, karena Pak. Beliau kabak pemerintahan Kabupaten Bangka dan Iya. pernah Bung Boy mendampingi beliau. Iya, selama Oke. 1 tahun 6 bulan kalau nggak 6 salah. bulan, Pak. ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya, Jadi dan kita biasanya kalau sudah kenal emosionalnya berbeda, Iya. chemistry-nya berbeda. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dikomunikasikan itu nggak canggung lagi. Iya, benar. Itu kelebihannya kalau udah saling kenal. Ya, itu yang keempat, Pak. Empat. Yang kelima itu Bapak Nursi. Nursi. Ya, Muhammad Nursi. Muhammad Nursi. Ya, sekarang ini dia membinangi BPBD. di BPDB. BPBD. Iya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Iya, benar. Iya. Itu sekarang camat paling senior. paling senior, benar. Iya, Baik paling sekali senior. itu, Pak. Iya, Ya, Muhammad Nursi. Itu yang kelima. Yang keenamnya Bapak Ismir Rahmat Dinianto. Ismir Rahmat Dinianto. Yang sekarang ini menjabat Kepala PUPR. PUPR. Itu jadi karirnya kenal luar- ya? Kenal, Pak. Luar biasa, Pak. Camat-camat itu luar biasa semua. Jadi kalau jadi kades ini mudah, lobby-lobby Iya. pembangunan desa mudah ini. ya, mudah-mudahan, Pak. Itu Karena mudah. kepala PU-nya pernah Iya. didampingi Bung Boy Iya. ya. Itu Iya. 1 tahun lebih juga itu, 1 Pak. tahun lebih Wah, ya. Kita duduk berdampingan kemana-mana kita Iya. berdua terus itu, Pak. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jalinan kita itu saling Saling mendukung lah ya. mendukung ya itu untuk kemajuan suatu desa. Oke. Ya. Yang ketujuh, Pak ya. Iya. Yang ketujuh itu Bapak Sarlino Priyansah. Wah, itu nggak usah disebutin. Jangan disebutin. Itu karena bukan camat sebetulnya. Enggak, memang camat kita itu. Iya, itu Kenapa ya. enggak disebutin? Itu camat kita Camat ya. itu. Memang kita itu kriteria camat. Dibilang tadi kan pertanyaannya berapa camat. Jadi saya jawab dengan sejujurnya. Oke. Iya. Itu di skip aja. Iya. Saya. Oh. Sarino Priyansa ya Oke, enggak? Sarino Oke. Priyansa. Selanjutnya Selanjutnya bab yang ke-8 itu Bapak Tony Ali. Oh iya, sekarang Bapak Tony Ali. Kabak Kesra Kabupaten. Iya. Sekarang menjabat sebagai Kabak Kesra. Ya, berarti kalau urusan Kesra Ya, kalau urusan keagamaan, urusannya MTQ, dengan Bapak Tony Ali, urusan berarti mudah keagamaan. lah ya. Mudah, insya Allah mudah. karena sudah terjalin komunikasi Iya. yang baik ya. Iya, karena selama kita mendampingi beliau, kita selalu baik, Pak. Tidak ada, ya, Tidak ada cacat lah ya. Nah, ya gitu. Sekarang Dan sekarang ini alhamdulillah kita juga camat yang ke-9, Pak ya. Iya. Ini camat yang ke-9 yang saya dampingi nih, Iya. Pak. Yang sekarang ini Bapak Ari Pamungkas, Pak. Ari Iya, Pamungkas. Ari Pamungkas. Iya. Nah, sekarang lagi menjabat di Menjabat kantor kecamatan kita kecamatan sebagai Bukit camat. Besar. Jadi alhamdulillah semua itu camat-camat yang baik,
yang selalu mendidik indera, ya, selalu memberi pengarahan, dan ilmu yang saya dapat itu dari camat-camat itu, Pak. Baik, ini Bung Boy, itu kan 9 camat ini kan? Iya, 9 camat, Pak. Kira-kira di saat pencalonan ini ada komunikasi nggak sama mereka-mereka ini? Ya, sebelumnya kita itu mencalonan diri itu, kita pastinya ada silaturahmi sama-sama 9 camat itu. Iya. Kita bertanya bagaimana keadaan ketika atau Indra ini mau mencalonkan diri sebagai pilkades ini ya, Pak ya. Iya. Semua camat itu ketika kita bicara selalu mendukung, Pak. Pasti berarti dalam arti kata sudah dapat restu ya? Iya, itu yang utama, harus dapat restu dulu, Pak. Iya kan? Karena dia melihat dengan kinerja kita selama kita mendampingi beliau, beliau itu semua itu melihat, Pak. Nah, kamu cocok untuk menjadi seorang kades di Desa Puding Besar itu. Karena jiwa kepemimpinan kamu itu sudah ada, karena pengalaman pun itu banyak. Dan sekarang kan terus selama mendampingi pasti banyak lah melihat ya, bagaimana masalah-masalah di level desa, bahkan di level kecamatan. Betul. Pasti mereka juga memberikan lah ilmu yang mereka miliki ya. Iya benar. Karena ketika kita berada di posisi sebagai kadesnya, karena kita sudah selama ini berkecimpung di kecamatan, berarti kita bersinergitas di kecamatan dan desa itu silaturahminya mudah, karena kita dekat gitu, Pak. Nah, bukan orang asing lagi. Bukan orang asing lagi. Tiba-tiba baru mau muncul atau bukan ya. Betul. Jadi kalaupun seandainya duduk, diyakinkan sinergitas antara Desa Puding Besar dengan Kecamatan Puding Besar mudah lah ya. Mudah. Komunikasinya mudah. Bahkan ke kabupaten karena ada Kabak Kesra, Kabak Pemerintahan, Kepala PUPR ya. Kepala PUPR semua itu adalah mantan-mantan camat saya semua itu. Jadi ketika kita berurusan itu sangat mudah sekali. Nah, ini menurut Bung Boy, modal yang luar biasa ya. Modal yang luar biasa ini, karena dukungan mereka itu semua mendukung saya untuk menjadi seorang kades di Puding Besar itu. Nanti ketika kita berhubungan dalam urusan apapun, mereka bisa membantu dan mudah sekali. Karena sudah karena kita sudah kenal, seperti kekeluargaan kita, Pak. Sudah seperti keluarga. Saya anaknya. Bapak camat semua itu adalah bapak saya. Gitu. Baik. Bung Boy, selain di bidang pemerintahan, informasinya Bung Boy ini juga seorang yang sangat diperhitungkan di dunia sepak bola di Bangka Belitung ini ya katanya. Sebetulnya apa ini? Ya, alhamdulillah, Pak. Kalau di dunia di bidang olahraga ini memang itu adalah hobi yang pertama saya, Pak ya. Dari awal saya bekerja di pemerintahan itu juga, Pak. Saya pertama berkecimpung di pemerintahan itu dari olahraga, Pak. Karena saya olahraga ya? Iya, karena olahraga. Saya menjadi atlet. Atlet ya? Iya. Atlet apa ini? Yang pertama dulu adalah saya pertamanya berada di posisi atlet takraw. Takraw. Ya, pertama di takraw. Saya berkecimpung di takraw untuk membawa nama baik kabupaten. Terus saya mentelusuri yang kedua di atletik. Iya. Atletik. Berarti bukan hanya satu cabang ya? Iya, bukan satu cabang. Saya semuanya, kalau bisa saya rangkul semua. Kalau saya mampu gitu. Jadi pemimpin itu harusnya seperti itu, Pak. Multi talent ya? Multi talent. Semua bidang itu harus kita kuasai semua. Jangan hanya satu bidang saja. Jadi selain takraw, atletik, apa lagi ini? Sepak bola. Sepak bola. Sepak bola itu kalau sepak bolanya kita memang di mata masyarakat sekarang, dari dulu sampai sekarang itu kita memang hobi pemain bola, Pak ya. Dan juga olahraga kita masyarakat ya. Olahraga masyarakat. Dan juga kita mendidik anak-anak di olahraga ini di masyarakat sampai sekarang kita didik, Pak. Kita berkecimpung di situ semua. Dan juga alhamdulillah karena hobi kita di olahraga, di situ kan ada pemimpinnya, yaitu seorang wasit. Ketika saya bermain bola dulunya, saya melihat seorang wasit ini adalah wasit yang baik. Jadi harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Contoh. Jadi saya artinya mempunyai niat untuk menjadi seorang wasit.
sekarang kondisinya wasit. Ya, sekarang wasit ini sangat popularitas saya sangat baik sekali. Apa apa tingkatannya apa ini sekarang? Ya. Kalau di bidang olahraga nih yang wasit ini Pak ya. Ya. Pertama kita mempunyai sertifikat C3. C3. Ya, Apa itu? Indra atau Boy ini mempunyai wasit C3 ini di tahun 2008. C3 ini tingkat apa ini sebetulnya? Ya, C3 ini di tingkat kita ketika mendapat sertifikat C3 perwasitan ini, C3 ini di ruang lingkup kabupaten. Kita memimpin pertandingan di tingkat kabupaten. Ya, itu C3 Pak. Dari sejak tahun berapa punya itu? 2008. Jadi sejak 2008 sudah memimpin di tingkat kabupaten. Iya, tingkat kabupaten. Terus C3 naik lagi ke C2. Naik lagi. Ya, karir ya ini ya. Karirnya itu naik lagi ke C2. C2 ini kita bisa memimpin di tingkat provinsi. Provinsi Bangka Belitung. Bung Boy ini saat ini bisa mimpin tingkat provinsi. Bukan itu tingkatan Pak. Kalau mimpinnya ini sekarang saya berada di posisi C1 nasional. C1 nasional. C1 nasional. Alhamdulillah sampai sekarang Pak. Jadi udah mimpin di tingkat nasional sekarang. C1 nasional ini kita bisa memimpin di seluruh Indonesia. Ya. Udah pernah. Alhamdulillah kita sudah pernah sekarang di level tingkat Liga 3. Kemarin 2018 kita sudah memimpin Liga 3 nasional. Udah mimpin di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Terus naik lagi kita ke level 2019 di Liga 2 nasional. Liga 2 nasional. Ya, sekarang lagi-lagi ditunggu-tunggu masyarakat Pak. Liga 2 nasional. Liga Alhamdulillah 2 kita pernah memimpin di kota-kota se-Indonesia ini Pak. Alhamdulillah untuk di karir perwasitan sepak bola ya. Sepak bola di tingkat Liga 2 sekarang Pak. Liga 2. Iya. Kalau boleh tahu, Iya. C berapa tadi? C1 ya. C1 nasional. C1 nasional itu di Bangka Belitung nih ada berapa orang? C1 nasional ini banyak sekali sekitar 10 orang Pak. Di Bangka Belitung. Satu provinsi Bangka Belitung. Di Kabupaten Bangka. Di Kabupaten Bangka kita mendapat 2 orang. 2 orang. Ya, untuk sekarang sini. Iya. Sekarang, tapi senior kita kemarin ada. Di Kecamatan Puding Besar. Di Kecamatan Puding Besar kita alhamdulillah 1 orang kita Pak. Saat ini. Iya, saat ini sampai sekarang saat ini dari di Kecamatan Puding Besar aja ya. Iya, saat ini. Berarti cuman Bung Boy satu-satunya. Ya, saat ini. Tapi yang senior kita ada kemarin. Ada 1 orang. Satu orang. Iya. Tapi kalau saat ini yang lagi aktif? Saat ini yang lagi aktif kita Pak. Bisa alhamdulillah kita sebelum kita terjun untuk memimpin Liga 2 itu kita ada seleksinya Pak. Ada seleksi. Seleksi penyegaran untuk bisa memimpin. Untuk bisa untuk bisa memimpin ya. Iya, untuk bisa memimpin. Walaupun sudah ada sertifikat C1 nasionalnya, harus seleksi lagi. Iya, harus ada seleksi dulu. Nah, seleksinya itu di daerah Jakarta atau Bogor gitu Pak. Bisa ditentukan oleh PSSI yang menentukan. Ya. Dan di saat ini Bung Boy kan dari 2008 ya, sudah menjadi wasit ya. Iya, 2008. Wasit ini kan pemimpin pertandingan ya. Iya Pak. Pemimpin pertandingan. Pertandingan ya. Berarti secara pengalaman Bung Boy sudah memimpin di tingkat nasional ya. Iya, tingkat nasional Pak. Jadi kalau memimpin di tingkat desa ya wajar-wajar saja. Ya, intinya karena kita sudah memimpin pertandingan itu berarti yang kita pimpin itu bukan hanya pemainnya saja Pak. Yeah. Di luar sana ada yang kita pimpin. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang ketika kita memimpin pertandingan itu aman dan kondusif. Aman dan kondusif. Ya, jadi jiwa untuk kepemimpinan kita itu sudah ada. Jadi itu, sudah teruji ya. Iya, insya Allah sudah teruji. Sudah tingkat nasional udah lewat, kabupaten, provinsi udah lewat kan. Liga 3 udah lewat kan, udah masuk Liga 2. Liga 2 Pak. Yang tertinggi sekarang kita Liga 1. Liga 1 kan. Tapi target kita Liga 2 ini langsung ke Liga 1 nantinya Pak. Saya berjiwa besar. Masih mau berjuang ya? Iya, kita masih berjuang. Target saya Liga 1, Pak. Liga 1. Ya, Liga 1. Jadi tapi seandainya ini nanti jadi kades, pasti harus meneruskan juga bahwa jangan sampai putus ya. Iya. Di Bung Boy saja, mudah-mudahan dari Puding Besar kalau Pak Bung Boy jadi kades,
harus ada juga yang bisa Ya. seperti Bung Boy ya. Ya, insya Allah Pak, karena kita sudah juga kemarin itu mempunyai program untuk mencari wasit-wasit muda. Wasit-wasit untuk Alhamdulillah, generasi penerus ya. Iya, generasi penerusnya sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah 10 orang kemarin yang kita Dari Puding. Dari Pudingnya 1 orang. Satu. Ya, Berarti- tapi yang berarti penting sudah ada Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangkanya. Berarti sudah berbicara kabupaten. Iya, insya Allah Pak. Alhamdulillah kalau masalah di bidang olahraga perwasitan itu kita sudah ke nasional. Nasional. Alhamdulillah memimpin di Liga 2. Luar biasa. Ya, luar biasa. alhamdulillah Pak. Memang tekad kita itu memang luar biasa Pak. Baik, Ya. baik. Ini bekal-bekal atau potensi yang ternyata dimiliki seorang calon kades. Iya, mudah-mudahan. Berarti berdasarkan nanti ilmunya, pengalamannya, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Iya, pastinya. iya. Tapi katanya ini, tapi saya nggak tahu juga. Ya, kita harus dengar dari Bung Boy-nya langsung juga. Katanya selain dunia pemerintahan langsung belajar sama suhu-suhunya, sama Iya. guru-gurunya hebatnya. Iya. Dunia olahraga tembus ke nasional. Iya. Katanya di kemasyarakatan Bung Boy ini juga di dunia syiar Islam katanya punya potensi yang cukup hebat juga katanya. Apa sebetulnya Bung Boy? Iya, untuk masalah dunia keagamaan lah. Iya. Alhamdulillah kita pun dari SMP sudah mempunyai itu, dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih berkecimpung di keagamaan. Kita Apa ini? sebagai Apa? yang pertama dulunya kita sebagai kori Pak. Kori ya? Iya. Jadi Alhamdulillah. walaupun di lapangan sepak bola ternyata kori juga ya? Ya, kita pernah juga kori itu kalau nggak salah kalau tahun 2000 waktu masih SMP itu Pak. Kita sudah berangkat ke Palembang Pak, mewakili Kabupaten Bangka. Mewakili kabupaten. Iya. Berarti waktu itu masih Sumsel ya? Ya, nah, Kabupaten Bangka yang namanya dulu MTQ Pak ya. MTQ Iya, ya? kita ke Sumsel Palembang. ya? Sumsel, Karena alhamdulillah MTQ tingkat Pak. provinsi Untuk MTQ ya, untuk masalah keagamaan. Dan sampai sekarang pun kita alhamdulillah walaupun kita tidak sebagai kori lagi Iya. peserta ya, karena mungkin sudah usia Pak Iya. ya. Namun kita sekarang ini beralih di kalau keagamaan di tingkat di desa itu, di bermasyarakatnya itu kita di masjid, keanggotaan masjid. Masjid. Ya, masjid kita itu. Pengabdian buat masyarakat lah ya? Pengabdian. Alhamdulillah kita dipercayakan oleh ketua masjid dan masyarakat sebagai muazin, Pak. Muazin di masjid besar atau di mana ini? Muazin di masjid besar, Pak. Masjid besar, masjid jami Iya, itu ya? Masjid jami itu. Wow. Nah, ketika hari Jumat kita diundang. Ya. Nah, itu untuk memberikan atau berbagi ilmu Pak gitu. Jadi kita bergabung di keagamaan. Nah, di tingkat agama itu alhamdulillah Pak. Berarti jamaah masjid jami Puding besar pasti kenal lah sama Bung Boy ya? Ya alhamdulillah Pak. Karena kita Udah minta doa belum nih sama jamaah-jamaah masjid jami? ya sampai sekarang untuk Pilkades ini alhamdulillah para keagamaan kita, tokoh agama kita ya. Iya. Ya mereka semua karena melihat kondisi kita, tingkah laku dan perbuatan kita, mereka sangat mendukung sekali. Sangat mendukung Ya. ya. Karena bukan hanya Indra tidak pada suatu bidang saja. Iya. Karena di bidang pemerintahan berpengalamannya Pak ya. Iya. Pemerintahan, di bidang olahraga, di bidang agama, kemasyarakatan itu sudah lengkap semua. Nah, jadi mereka mendukung pribadi secara ya. pribadi. Tapi itu penilaian kita. Penilaian kita ya. Tapi mudah-mudahan kita Penilaian orang juga sama ya. Iya, mudah-mudahan. ya. Tapi mudah-mudahan ini kita dipercayakan oleh masyarakat. Iya. Itu Pak. Bung Boy, Iya, ya. kondisi saat ini paling hitungan 6 minggu, 7 minggu ya. 6 minggu lah saya anggap menuju tanggal 13 Oktober 2021. Iya. Kalau tanggal 13-nya besok, Bung Boy yakin menang nggak? Kalau untuk melihat sampai sekarang Mbak ya. Iya. Kalau masyarakat itu melihat
dengan sikap, sifat dan tingkah laku kita, Iya. ya, insya Allah kita diamanahkan masyarakat. Insya Kalau Allah. mereka melihat dari Potensi yang ada. potensi, tingkah laku, Iya. dan semuanya itu. Iya, Nah, iya. Mudah-mudahan itu semua dinilai masyarakat, Pak. Nilai masyarakat. Nah, jadi Tapi intinya, kalau boleh, iya, masyarakat juga kan pasti pengen tahu juga. iya, Pak. Sebetulnya Bung Boy ini maju selain faktor yang keluarga, apa tadi segala macam. Ya. Apa sih yang pengen Bung Boy perbuat buat puding besar ini? Oke. Ketika di tanggal 13 itu, Pak, ya, Iya. saya diamanahkan masyarakat untuk menjadi pemimpin desa ini. Iya. Saya berniat dengan tulus dan ikhlas. Ya, Nah. saya harus memajukan untuk desa Puding Besar ini semampu saya, Pak. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Karena kita sudah berpengalaman tadi bagaimana permasalahan-permasalahan Yang di ada. desa yang ada, bagaimana kita menanggapi dan kita memproses itu dengan baik. Baik. Iya, itu banyak sekali memang betul-betul kita sebagai desa ini apa yang kita perbuat untuk desa. Nah, itu yang membuat saya ingin sekali maju di Pilkades ini, Pak. Betul. Iya. Betul. Saya harus merubah. Harus lebih baik. Iya, harus lebih baik. Apalagi putra puding. Ya. Iya, apalagi saya sebagai putra puding ya. Iya, Kita melihat bagaimana kondisi puding kita sekarang ini, Iya. kita harus ke lebih baiknya. Harus lebih baik. Iya, iya. Dari seluruh sektor ya. Iya, dari sesuatu. Olahraga, pemerintahannya, pembangunannya. Kita tidak keagamaannya. menilai dari suatu sisi saja, Pak. Seluruh ya. Seluruh. Kalau kita harus semua bidang harus kita rangkul semua, harus kita benahi semua. Ya, itu. Kita tidak pada satu sisi, tidak pada olahraga saja, tidak. Tidak. Keagamaan, olahraga, masyarakat, pertanian, persawahan. Yang penting berada di desa kita itu apa yang kurang harus kita perbaiki, harus kita Buat lebih baik. buat lebih baik. Nah, gitu, Pak. Yakin bisa. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah yakin. Yakin bisa. Karena saya sudah memang betul-betul berniat dengan ikhlas untuk memajukan desa Puding Besar ini. Ya, Baik, baik. Bung Boy. Ya. Jadi kepala desa itu kan nggak mudah loh. betul. Ya, harus melayani orang, Iya, ya, ngurusin masyarakat, betul. memecahkan masalah, Ya. mencari solusi permasalahan yang timbul. Kira-kira rekan-rekan yang sekarang menjadi aparatur desa itu komunikasinya bagus nggak sama Bung Boy? Ya, setelah kita lihat perkembangan-perkembangan sekarang ini untuk perangkat desa sangat baik sekali. Sangat baik. Ya, mereka terus berjuang untuk mengayomi masyarakat. Begitu. Ya, Kira-kira menurut Bung Boy mereka dukung Bung Boy nggak? wah, kalau melihat seperti itu mungkin mereka sangat netral sekali. Sangat Pak. netral ya, sangat karena netral mereka itu semua adalah Aparatur ya. aparatur pemerintahan. Pemerintahan, ya. Jadi mereka semua itu tidak menuju pada suatu calon, Pak. Ya, Pasti netral ya. pasti netral mereka. Tapi kalau seandainya Bung Boy terpilih kan, Iya. terpilih kan, pasti kan harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan mereka. Yakin bisa ya? Insya Allah, Pak. Karena kita juga sudah, walaupun hanya di kecamatan, kita di kecamatan, Oh, Pak, ya. iya, iya. Kita kan kantornya berdekatan. Berdekatan, Iya. ya, sering. Kita selalu silaturahmi dan selalu berbicara masalah pekerjaan Iya. bagaimana. Kita selalu sharing, Pak. Sharing, Insya Allah semua itu ada seperti keluarga, gitu, Pak. ya. Insya Allah, Pak. Baik. Selain itu, keluarga besar, keluarga di rumah, kira-kira udah siap ini mendukung Bung Boy dan siap dengan resikonya seandainya nanti sudah terpilih. Iya, karena sebelum kita menerjun ke dunia pemilihan ini, Pak, ya, Iya. kita mestinya melangkah itu tidak mudah, Pak. Kita mestinya harus minta doa restu dari keluarga. Yang pertama dari seorang istri, Pak, ya. Iya. Mestinya istri itu karena apa? Istri adalah pendukung kita sebagai kepala desa. Iya. Karena dia sebagai ibu PKK, Pak, di situ. Iya, ketua tim penggerak Iya, PKK. penggerak ya. PKK itu Udah harus. tahu beliau ya resikonya ya. Ya, sudah, Pak. Kita sudah bicara penuh sebelum kita mencalonkan diri itu, kita bicara
empat mata gitu Empat Pak. mata Iya, ya, memutuskan ini ya. memutuskan itu tidak mudah Pak. Iya. Karena ibu PKK itu berperan di situ. Iya. Karena di situ untuk memajukan suatu desa itu Nggak bisa setengah-setengah ya. bukan hanya kepala desanya Betul. Pak, ibu PKK-nya itu berperan penting. Betul. Nah itu sangat mendukung sekali, harus itu. Jadi istri di rumah udah siap. Udah alhamdulillah sudah siap Pak untuk Sudah memajukan untuk mendukung kita suaminya sebagai kades itu sangat mendukung ya Pak. Oke. Jadi kepada masyarakat kita tidak melihat seorang figurnya saja, tidak melihat kadesnya saja, Iya. tapi ibu PKK-nya itu istrinya itu harus kita lihat bagaimana. Nah, karena salah satu untuk memajukan desa itu ibu PKK juga Harus aktif. harus aktif. Nah gitu Pak. Baik, Gitu. baik. Ini luar biasa. Iya, alhamdulillah Pak. Karena istri kita itu orangnya bermasyarakat. Bermasyarakat ya. Nah, ya. Baik, Bung Boy. Saat ini kan mungkin seluruh calon juga sama lah. Iya sama. Pasti punya tim ya. Iya. Bung Boy punya tim. Ya mestinya sesuatu demokrasi itu kalau nggak ada tim mungkin nggak bisa berjalan Pak ya. Iya. Ya Pasti pasti sudah ada pasti ada timnya Sudah berjalan juga. berjalan. Sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Nah, untuk mendukung kita gitu. Berarti persiapannya udah betul-betul matang ya. Oh sudah Pak, alhamdulillah. Sudah, Karena ya. kita ini maju ini tidak setengah-setengah Pak. Kita maju ini intinya harus menang gitu Harus kan. menang ya? Iya, karena Iya. kita berjiwa untuk memimpin desa kita ini. Untuk membuat lebih baik. Iya, lebih baik. Niat Karena kita baik, Iya, harus baik. diperjuangkan dengan harus maksimal. diperjuangkan dengan baik. Baik. Nah, gitu Pak. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Baik Bung Boy, Iya. kita sudah di penghujung ngobrol-ngobrol di Iya. Ngopi Batok. Iya, iya. Saya berikan kesempatan kepada Bung Boy untuk Iya. mengkampanyekan dirinya sendiri, Oke. menyampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Puding Besar. Ya. Iya. Silakan Bung Boy. Oke, terima kasih kepada Ngopi Batok. Ngopi Batok yang telah menerima kita di sini Iya. dengan baik sekali, yang jauh-jauh sekali, alhamdulillah menerima kita dan memberikan wejangan, makanan, waduh sangat baik sekali ini, terima kasih Pak ya. Lanjut. Jadi intinya begini Pak, mari kepada saya selaku calon kades Puding Besar mengharapkan kepada masyarakat Puding Besar, ake-ake yang kita sebut bahasa sehari-hari saja Iya. Pak ya. Ake-ake, nek-nek, wak-wak, bi-bi, adik-adik kita baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mari kita pilih calon kades kita yang muda, yang berkarya, yang berpengalaman dan mempunyai ilmu untuk memimpin suatu desa kita ini. Mari kita bersama-sama datang ke TPS, gunakan hak pilih kita untuk mencoblos, untuk mendukung untuk kemajuan desa Puding Besar kita ini. Ayo kita dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang baik, coblos atas nama Indra nomor urut 4. Semoga apa-apa yang dilaksanakan, yang telah diberikan oleh masyarakat, diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Ya ya rabbal Rabbal alamin. alamin. Semoga Indra nomor 4 ini yang saya bilang tadi menjadi pemimpin yang bersifat sidik, amanah, tabligh dan patonah. Amin. Itu amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bung Boy, sudah luar biasa apa yang disampaikan ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang diniatkan Ya. itu mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Kami dari Ngopi Batok berdoa mudah-mudahan di tanggal 13 nanti Bung Boy diberikan kemenangan dan bisa menjadi kades Puding Besar. Amin amin ya rabbal alamin. Seandainya terpilih nanti, kami akan kembali mengundang Bung Boy
ngobrol di Ngopi Batok. Insya Allah menyampaikan program kerja 100 hari pertama. Siap, insya Allah. Ya. Siap. Teriring doa dari kami Ya. Ngopi Batok, mudah-mudahan Bung Boy sukses. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.